Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Saya rindu hari ini kita semua dibukakan pengertian yang benar tentang bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan tema yang saya bawakan berbicara mengenai kasih karunia yang tidak bisa dipalsukan. Kita bisa melihat nanti, saudara bisa bacakan di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini tentang kisah dari Ananias dan Safira, bagaimana mereka yang berniat baik ingin melakukan sesuatu buat pelayanan Tuhan, malahan berimbas kepada hal yang negatif terjadi atas hidup mereka. Karena saya percaya bahwa kalau kita belajar firman Tuhan, Injil akan membongkar segala sesuatunya, termasuk kemunafikan yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Kristus datang, atau firman atau Injil itu adalah datang untuk memulihkan kita melalui kebenaran di dalam Kristus. Nah, kisah Ananias dan Safira adalah mereka adalah orang Kristen. Mereka ingin memberi seperti jemaat lainnya memberi. Nah, secara luar biasa mereka tampaknya terlihat baik. Mereka berdua saleh dan dermawan. Namun mereka melakukan pelayanan dengan topeng di dalam cerita ini. Mereka bukan dihukum karena tidak memberikan semua hasil penjualan tanahnya, melainkan karena kemunafikan dan dusta mereka terhadap Tuhan. Saudara, catat baik-baik bahwa kemunafikan dalam gereja itu bukan sekedar perilaku yang buruk atau perilaku yang jelek. Kemunafikan dalam gereja itu adalah serangan terhadap Injil. Nah, yang pertama, masalah utamanya di sini. Mereka atau Ananias dan Safira ingin kemuliaan tanpa penyerahan. Mereka berdua ingin tampil rohani seperti Barnabas dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai dengan 37. Ya, di mana ada sumbangan yang cukup besar dari jemaat Tuhan. Dan mereka ingin juga memberikan yang sama pada pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Mereka ingin tampak terlihat bahwa mereka memberi juga yang cukup besar. Karena Ananias dan Safira, mereka ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan kemuliaan Tuhan yang mereka cari. Karena dalam Kisah Rasul 5 pada ayat yang ketiga dikatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Itu Rasul menegur mereka. Nah, Ananias dan Safira ingin memiliki nama besar. Mereka bukan ingin memiliki Yesus yang besar. Mereka ingin buah, tetapi tanpa akar Injil. Mereka ingin kebaikan yang palsu, bukan kebenaran yang lahir dari kasih karunia. Saudara, Injil tidak pernah membutuhkan aktor. Tuhan selalu mencari penyembah-penyembah yang jujur. Nah, yang kedua yang kita lihat di sini ada dosa yang tersembunyi. Kenapa? Karena mereka berdua itu berdusta kepada Roh Kudus. Karena Petrus berkata, engkau telah berdusta kepada Allah. Kita bisa lihat Kisah Rasul 5 pada ayat yang keempat. Artinya, apa yang kita sembunyikan dari gereja itu tidak pernah tersembunyi bagi Roh Kudus. Dusta rohani itu lebih berbahaya daripada dosa moral yang terlihat. Nafsu itu bisa terlihat, ya kan? Kita sadar, dan kita sadar untuk bisa bertobat karena perbuatan nafsu kita. Tapi yang namanya kemunafikan, saudara, itu tersembunyi. Artinya kita bisa ada di dalam pelayanan, kita bisa ada di dalam gereja, dan kita bisa hidup dalam kemunafikan, tetapi kita tetap bisa merasa diri kita benar. Nah, kemunafikan itu membunuh kesadaran akan dosa. Itu bahayanya kemunafikan. Dan kemunafikan itu lebih mematikan sebenarnya dari hal-hal lain salah yang kita lakukan. Nah, yang kita pelajari yang ketiga hari ini, kasih karunia itu tidak bisa dipalsukan. Ada dua respons jemaat pada saat itu. Pada saat terjadinya, yaitu Ananias dan Safira ini, keduanya mengalami kematian akibat kemunafikan mereka. Dikatakan bahwa sangat besar ketakutan atas jemaat itu dalam Kisah Rasul 5 ayat 11. Takut di sini bukan membuat menjauh dari Tuhan, melainkan di sini yang timbul adalah takut akan kekudusannya Allah. Lalu takut akan kemunafikan dalam diri sendiri. Respons jemaat ini adalah takut kehilangan kasih karunia. Anda bisa lihat di sini bahwa, atau ya kan, kita bisa melihat di sini, maka Injil itu membawa kita kepada kekudusan, bukan kepada kepalsuan. Garis bawahi di sini. Alkitab tidak pernah membawa kita kepada kepalsuan, tapi kita diarahkan untuk hidup takut akan Tuhan dan mau berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, kabar baiknya bagi orang yang jujur, yang mengakui dosa, kalau Tuhan menghakimi semua kemunafikan, misalkan ya, kalau Tuhan, kita semua nih tergoda untuk hidup munafik ada di dalam gereja. Kalau saja Tuhan mau menghakimi semua kemunafikan seperti Ananias dan Safira, maka yang terjadi adalah, jujur ya, tidak satupun dari kita berdiri hari ini.
Karena terkadang kita juga munafik di dalam gereja. Dan yang kedua adalah semuanya pasti sudah pada mati kita semua. Tetapi ada satu pribadi yang telah mati menggantikan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus mati bukan karena kemunafikannya. Yesus mati justru menanggung kemunafikan setiap kita. Karena 2 Korintus 5 ayat 21, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kematian Yesus itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh membenci kemunafikan. Dan yang kedua adalah Tuhan sungguh mengasihi orang yang berdosa. Nah, hari ini yang perlu kita lakukan sepanjang hari ini dengan mendengar kisah daripada Ananias dan Safira, mari hiduplah jujur. Hiduplah jujur di hadapan Injil. Sekarang bagaimana kita merespons Injil ini? Yang pertama, jujurlah tentang kondisi hati kita. Coba jujur pada masing-masing. Pelayanan yang sejati itu dimulai dari pertobatan sejati. Tuhan tidak minta seberapa hebat action, seberapa hebat kemampuan, talenta kita, atau seberapa banyak yang bisa kita berikan. Tapi Tuhan mau memulainya dari pertobatan sejati dari hati kita. Bagaimana respon kita selanjutnya? Izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi setiap motivasi yang ada di dalam diri kita. Tanya lagi, coba, apakah saya melayani Yesus atau justru saya melayani ego saya sendiri? Yang ketiga, responsnya adalah kejarlah kekudusan, bukan pujian manusia. Gak penting saudara, validasi. Kita terjebak dengan media sosial, jadi seolah-olah semua harus divalidasi. Kejarlah kekudusan. Bukan seberapa banyak followers, bukan seberapa banyak like, komen, dan lain sebagainya. Bukan seberapa banyak juga kita memberi buat Tuhan. Tapi yang paling penting adalah dari hati siapa kita memberi buat pelayanan Tuhan ini. Maka saya closing bahwa Ananias dan Safira itu mengira, mereka berdua mengira mereka bisa menipu gereja. Ananias dan Safira mengira mereka bisa menipu rasul. Ananias dan Safira mengira mereka bisa menipu Allah. Nah, kisah ini bukan tentang uang, saudara. Ingat baik, saya tidak sedang menceritakan berapa banyak uang yang saudara bawa. Tapi hari ini tentang hati kita. Injil memanggil kita untuk melepaskan topeng-topeng dari kehidupan kekristenan. Karena kasih karunia sejati tidak bisa dipalsukan. Lebih baik jujur dalam kekurangan daripada kelihatan sempurna tapi dalam kepalsuan. Kristus mati supaya kita tidak lagi hidup dengan topeng, melainkan kita hidup sebagai anak-anak terang. Saya berdoa saudara sepanjang hari ini hidup di dalam kemurahan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin.